monyet kau. Kamu Naik-naik lu bikin kacau lu dasar. Ilmu nggak ada, kebanyakan bacot kali kau itu. Tap biar nggak dirumkat. Biasanya suka Dasar penyembah berhala. Iya, si Demian ini kalau udah kayak gini dirungkat dia. Lo mana ada saya rungkat. Alah, udah orang juga udah tahu alak lu kayak apa. Gua bisa beli patung berhala lu di Shopee juga ada, tahu nggak lo? Iya, COD. Jadi gini bro, kamu Ayo. kau menyembah berhala bro. Udah. Santai dulu. Oke. Nih, bentar, sebentar, Aku Iya, selesai dulu. kau ngemis-ngemis Yahudi. Bukain, Kau ngemis-ngemis Yahudi. Ci gedein Ci biar si Oh, mau pakai Demian kena pandangan para tampol. nabi, saya juga bisa Udah pakai buka. pandangan para nabi tentang Diam Islam. kau, by different names, Yirei Shamayim, which means the fear of the people who have fear of heaven, Kabur kau. or Bnei Noach, Damian the kena children tegur of, tuh. Noah. Puas. During Hellenist times in Greek, it was called Theosebia. And according to the school of thought of Rabbi Ben Moshe, this fundamental faith is also called by the name Islam. Some have suggested that this refers to the great number of non-Jewish believers who came to sacrifice the Qurban Shlamim in Jerusalem together with the Jews. Salamai, Muslimai, Muslimi. This could be a clear indication in our literature that Islam is an ancient religion dating back to the time of the Second Temple, or even earlier. And if the roots of Islam are the same as what we call Bnei Noach, then for us it is much older. This is the religion of Noah. This is the religion of Adam himself. The closeness of Islam and Judaism has always been understood by biblical scholars until recent years. They introduced ideas that Islam had something to do with worshipping the moon, rocks, or some asteroid that fell. But devout Jews know that this is not true. It's a fact of Jewish law that we believe that Muslims are perfect monotheists. They worship the same God that we do. Perkataan dari Rabbi Tovia Singer sebagai berikut. Christians who say that Muslims do not worship the God of the God of Abraham, when you say that to a Muslim, you are making yourself look like a complete idiot, and Muslims will laugh at you. They believe not only that Abraham was a prophet who was a Muslim, but doesn't mean if you walked up to Abraham and asked him what you believe, say I'm a Muslim. It's an Arabic word. It means that Abraham submitted himself before God, and every Muslim believes that Yitzchak was a prophet, and every Muslim believed, in fact, most of the prophets, the 25 prophets of the Quran, were Jewish, and Yaakov was a prophet, so therefore they believe in the God of many prophets, including Abraham, Yitzchak, Yaakov, of blessed memory. And Christians who tell Muslims that they worship moon gods and shmoon gods and all these things, I really want to save you embarrassment, because the Muslims are going, this person needs medication. They have no idea what you're talking about. They worship one true God, and therefore Islam has unique status and great respect in the Jewish faith. Nah, hal ini serupa juga dengan bagaimana yang dijelaskan oleh Rabbi Roncaya bahwa Islam itu adalah satu-satunya komunitas yang menyembah Tuhan yang sama yang disembah oleh Yahudi, yakni Tuhannya Abraham atau Nabi Ibrahim alaihissalam. Le seul peuple au monde, la seule ethnie au monde qui sert le même Dieu que nous, le Dieu d'Abraham, Dieu unique, éternel, n'ayant ni femme, ni fils, ni petit-fils, ni Saint-Esprit, éternel, sans image, sans représentation, le seul peuple au monde, c'est Ishmaël, l'islam. Tous les autres représentations ne font pas Dieu du tout, ou plusieurs. Le seul qui sert le même Dieu que nous, le Dieu unique sans forme, elle, c'est eux. Asal dari Rabbi Caimin.
We have the same God as the Arabs. We believe in the same God, one God. So it's a paradox. See, the Christians believe in the Trinity, and, whatever that's supposed to mean. But it's a part of it is their God, who's a JC, we call him. But that's not our belief at all. We're not allowed to believe in anything like that. And we're in better terms with the Christians generally than with the Arabs, generally speaking. But we have in common, we believe in the same God. As a matter of fact, speaking once to Moshe Feinstein, the greatest rabbi of our generation, he said, Allah, that's the Arabs' God, the same God that we have. He wasn't afraid to talk about it. They have the same God. So when talking about a common heritage, in our Jewish literature, we are taught that there is such a thing as the common faith, a fundamental religion which all men are born into. And this is a basic faith which is obligated on all mankind. In the past, we've called it by different names, the Yirei Shamayim, which means the fear of heaven. Ini bukan Islam loh ya, ini orang-orang Yahudi yang mengakuinya langsung. The children of Ya kan benar tadi kan kata Rabi Tobia tadi soal Muslim. Boleh besarkan layar saya, boleh besarkan. According to the school of thought of Udah diam aja lu, dengerin aja lu, biar tahu lu. fundamental faith, Tolong besarkan layar saya, Islam jangan terguncang. Di sini. some have suggested Nih, mau dari Islam boleh, mau Ayo dari Bil, Islamnya besarkan boleh. layar saya Nih, Bil, besarkan. oke kita dengar penjelasan Iya. Islam. Iya, gantian dong, gantian dong. Diam, nggak usah, nggak ada bagian Islam, lu otak di gantian dong, sini. jangan Nggak ada bagian lu dong Kristen di Islam. sini. Gantian dong Islam. Diam dulu. Di sini mau pintar bukan mau tolol kayak kamu. Saya Dedi Aslandi dari Kalimantan Barat, Pontianak. Ci, Umi ganti akun dulu, Ci. Kabupaten Cinta. Ci, Umi ganti akun dulu ya. Ya sorry Damian sama Mican ke report tuh. Naik lagi ya. Damian sama Mican kena teguran barusan. Oke, jadi Rabi Tofia ya, saya kenal benar Rabi saya ini. Ya, selama 5 tahun belajar dengan dia muka dengan muka ya. Memang betul dia katakan bahwa tadi kan saya ngomong juga bahwa Abraham itu kalau seorang muslim ya, asli muslim apa? Submitted to God gitu ya. Berpasrah, tunduk kepada perintah Tuhan. Jadi kalau Rabi itu mengatakan bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang sama dengan disembah oleh orang-orang Islam, yaitu satu Tuhan saja. Nah, Oten nggak pernah di-mention oleh para Rabi untuk masuk ke dalam penyembahan Tuhan yang sama, karena Kristen itu memiliki konsep Trinitas gitu. Konsep Trinitas ini memang dibangun atas dasar Kitab Kejadian 1 ayat 26 yang disalahpahami oleh Oten. Marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa kita. Itu salah paham. Jadi mereka berpikir, mereka memeluk kepercayaan itu sekian lamanya bahwa Tuhan itu memiliki mata, kuping, pantat dan sebagainya. Itu karena ayat itu yang salah dipahami oleh mereka. Oke, Bang Billy boleh tanya? Ya. Jadi gerakan Jews for Jewish ini termasuk agendanya salah satunya untuk meluruskan tadi ya penerjemahan atau pencurian artinya perampokan ayat-ayat di dalam perjanjian lama dengan Taurat itu sendiri ya? Ya betul. Ada Jadi dikatakan nase Adam betselmenu kitpotenu. Nah, marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa. Ini yang berat ini. Yang serupanya ini. Kalau namanya segambar kan bisa dikatakan seperti gambaran ya, gambaran ilahi ya, kita bisa gitu. Bukan berarti gambaran ilahi itu Tuhan itu bisa digambar, enggak. Jadi selem di situ yang diartikan gambar itu selem di situ. Marilah kita menciptakan manusia seselem kita. Maksudnya apa? Secerdas kita. Karena kata selem itu dipahami, dikupas jelas di dalam kitab yang namanya Moreh Nevukim, dikatakan bahwa yang dikatakan selem itu adalah
apa namanya, persepsi intelektual namanya, istilahnya persepsi intelektual atau kecerdasan yang membedakan kita dengan binatang dan makhluk lainnya. Itulah manusia. Jadi ketika Nenek hukum itu kalau di Islam bisa digelari seperti siapa, Bang Billy? Aduh, aku nggak tahu, ditanya Sueb ya. Kalau soal sumber-sumber Islam aku nggak tahu. Jadi aku cuma kan apa seperti Imam Syafi'i seperti itu. Oh, itu Rambam, Rabi besar. Oh, Ya, ulama. Ya. Jadi dia menjelaskan bahwa kata ya, naikin bang, aku turun. siapa? Jangan, kok turun. Jadi dikatakan marilah kita menciptakan manusia segambar, artinya seselem itu dengan kecerdasan yang sama seperti kita, yaitu apa? Bagaimana manusia itu ketika dia memutuskan sesuatu itu harus memakai akalnya gitu. Berbeda dengan binatang ya, berbeda dengan binatang. Itu yang dikatakan persepsi intelektual yang membedakan kita dengan binatang. Nah, yang satu lagi selem dan demut. Marilah kita menciptakan manusia secerdas dan sedemut. Nah, demut itu artinya ialah dia seperti atau itu seperti. Nah, di dalam semua demut itu diambil dari akar kata dhamma ya. Artinya dia seperti. Jadi Tuhan itu tidak bisa diartikan bahwa dia punya fisik. Nah, tapi Tuhan itu bisa kita pahami lewat esensi dari karakteristik sifatnya. Nah, manusia sejatinya esensinya bukanlah tubuh kita, tetapi apa? Esensinya ialah jiwanya di dalam tubuh ini. Maka ketika misalnya Ose Shalom Sueb ya, Sueb mati. Sueb sudah tidak ada, yang namanya Sueb itu dagingnya Sueb. Namanya Sueb itu dagingnya, tapi jiwanya itu tetap ada gitu. Nah, yang disebut oleh demut itu adalah lebih kepada jiwa atau sesuatu yang bentuknya tidak bisa dijelaskan atau dilihat atau diraba. Nah, ketika Tuhan berkata marilah kita menciptakan manusia segambar dan similitude atau likeness yang mirip ya, semirip kita, itu apa artinya ya? Itu adalah kecerdasan, akal sehat. Nah, itu yang salah dipahami oleh orang-orang Kristen, saudara Kristen. Kenapa? Mereka sudah memeluk keyakinan sekian lamanya bahwa Tuhan harus mempunyai mata, telinga, hidung, tangan, dan kaki. Nah, sehingga Tuhan itu dimaterikan seperti manusia. Nah, itu konsep daripada konsep orang-orang yang memahami konsep Tritunggal gitu. Nah, aku tambahkan sedikit. Ini ya. Tadi kan dibilang kan ini. Torah commentary by Rabbi Sedekan. Torah commentary. Sarah nih suaranya ada. Nah. Ya, Bang Billy. Dikatakan di sini. Wa qala lahu aidan kada qullu li bani Israel Allah ilahu abaikum Hashim ilahi avutekhem Adonai ilahi avutekhem ilahu Abraham ilahi Abraham ilahu Yishaq ilahi Yishaq wa ilahu Yakub ilahi Yakub. Itu tadi data yang dikasih Umi itu lengkap 4 rabi itu yang ngomong. 4 rabi. Jadi itu sudah sah. Gitu. Ba'athani ilaikum. Ba'athani ilaikum hadha ismi ila dhahri wa huwa dha dzikri illa jilin wa ajyal. Nah, pada ungkapan Hashim ilahi avutekhem dalam bahasa Arabnya Allah ilahu abaikum. Jadi ini merupakan eksistensi yang setara, entitas yang setara, sama-sama propernem, sama-sama sesembahan disembah oleh Nabi Ibrahim, Ishak, Nabi Yakub. Betul. Begitu. Betul. Makanya bukan tanpa sorry ulangi lagi soal tadi yang proper name di pengertian Yahudi. Ya ini tadi kan Adonai Elohi Avutekhem dalam bahasa Ibrani tadi kan. Nah, dalam bahasa Arabnya versi Rabbi Sedegan mengatakan Allah ilahu abaikum. Jadi Adonai Elohi Avutekhem atau
Hashem Elohei Avotechem setara dengan Allah ilahu abaikum. Merupakan eksistensi yang Permasalahannya setara, entitas yang setara, dan secara pemahaman linguistik merupakan teks yang Proper setara. name. Begitu. Ya. Oke. Itu yang pertama. Masalahnya Yang si kedua, Demian nggak mau dia dia mengatakan- keterjemahan Arab. Si Demian itu nggak mau. Pada saat Rabi menerjemahkan ke dalam Arab dia nggak mau terima, kan aneh ya kan? Rabi sendiri sudah menerjemahkan di sana alif lamet lamet he. Dia nggak terima. Om Billy bisa berbicara. Nah, kita buka dari sumber yang orang Yahudi. Kita buka sumber orang Yahudi. Nah, aku kutip dari sini ya. Open Scripture on GitHub. Creator, penulis, based on the work of Larry Pearce at the Online Bible. Yeshua, he is safe, dan diselamatkan. Nah, perhatikan, ini nak bentuk namanya huruf yod dengan ikut sere, sin dengan ikut suruk, ayin dengan furtif patah. Sama ya, aku udah tulis ya. Nah, kita lihat sekarang. Nah, kita lihat di sini di dalam kitabnya orang Kristen. Pada Yohanes pasal 4 nomor 25 dan 26. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Akulah dia. Oten salah kaprah di situ. Nah, nggak apa-apa, kita punya aslinya kok, nggak apa-apa, aman. Tadi kan kita cuma menjawab dua-duanya Demian ya. Amraluha isya ani yada'at syiyavo masyakh kishu yavo hu yagid lanu et hakol. Amar la yeshu'a ani hamdaben a elayikh anihu. Nah, Yeshua, perhatikan nama Yeshua. Yod, ya, hinikut sere, sin nikut suruk, ayin nikut furtif patah. Yeshua, yang artinya Yeshua artinya he is safe, dia yang diselamatkan. Nah, sekarang kita menggunakan satu data lagi dari kekristenan. Kita buka data lagi dari kekristenan. Kita pakai data dari sumber dari mereka sendiri ya, bukan sumber dari orang Islam. Ini ya, udah tahu? Isa Al-Masih. Kata sebutan bagi, bisa baca ya? Isa Al-Masih. Lihat aja di dalam ini di dalam versi Siliber semua tidak ada Yesus di sana, Isa Al-Masih semua. Versi Siliber itu Isa Al-Masih, nggak ada kata Yesus di sana. Oh, ada Siliber ada ya? Tunggu. Siliber Isa Al-Masih semua itu. Siliber. Coba. Oh ya ini. Sabda Isa Isa Al-Masih semua. Iya, Isa semua. Nggak ada kata Yesus di sana. Isa semua kalau di Celebers. Isa. Nah, sekarang kita lihat di sini. Dari kitab Sabda ya. Kalau kitab Sabda. Isa Al-Masih. Ya. Kata sebutan bagi Yesus. Nah, itu. Isa Al-Masih kata sebutan bagi Yesus. Berarti Isa yang diurapi. Ini. Pulau Isa yang diselamatkan. He is safe. Dia yang diselamatkan. Yeshua. Ini dari orang Yahudi ya. Ini open scripture on GitHub. Creator based on the work of Larry Pearce at the Online Bible. Yeshua, he is safe. Artinya dia yang diselamatkan.
Isa yang diselamatkan, begitu. Jadi nggak ada Yahweh yang menyelamatkan ya. Itu cuman halusinasi. Cukurkuk. Jadi tadi kalau Umi pengen ini ya ngebahas lagi nih mengenai kitab Kejadian 17, ini jelas di sini ya yang menyembah Tuhan yang sama itu setiap orang, setiap laki-laki yang melakukan brit milah ya. Jadi yang tidak melakukan brit milah itu jelas tidak menyembah Tuhan yang sama. Contohnya begini ya, bentar kita buktikan nih. Si Demian ini kitab yang tertulis di kitabnya sendiri dibantah gitu kan. Ini orang nggak tahu maunya apa, malah mengatakan Al-Quran itu karya Nabi Muhammad. Ini kan orang koplak ini. Ci, gedein Ci, ini biar paham semua ya. Nah ini ya, coba kita baca baik-baik. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal. Perjanjian yang kekal itu berarti satu kali dan tidak bisa dibatalkan ya. Supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Ya, kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya dan aku akan menjadi Allah mereka. Lagi firman Allah kepada Ibrahim kalau di kita ya, ini di sana Abraham. Dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun, inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu haruslah disunat, haruslah dikerat kulit katanmu. Itulah yang akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang itu harus orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang haruslah disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku akan menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari orang-orang sebangsanya karena dia telah mengingkari perjanjianku. Ini berlaku untuk keturunan Abraham termasuk Ismail. Mereka selalu ingin mendegradasi Ismail ya. Ismail ini yang kemudian kelak menjadi Rasulullah keturunannya ya, yang menjadikan nabinya dari Ismail ini adalah Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang pengajarannya di sana diperintahkan untuk mengikuti milah Ibrahim. Milah Ibrahim salah satunya adalah disunat. Ya, jadi ini sudah jelas Kristen itu tidak ada hak berbicara ini karena mereka tidak termasuk ke dalam orang-orang yang melakukan perjanjian kekal. Ya. Nah, apalagi kalau kita lihat ya, kitab Kejadian 17 ini berbicara tentang Ismail karena Ishak belum lahir. Kita lihat di ayat bawahnya. Nih ya. Pada hari itu juga Abraham dan Ismail anaknya disunat dan semua orang seisi rumah Abraham, baik yang lahir di rumahnya maupun yang dibeli dengan uang dari orang asing, disunat bersama-sama dengan dia. Di sini Ishak belum lahir. Kita lihat di dalam kitab Kejadian ini Ishak ya. Kitab Kejadian 17 ayat ke-21. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak yang akan dilahirkan Sarai bagimu tahun yang akan datang. Ini pada saat perintah sunat ini atau perjanjian kekal ini, Ishak belum lahir. Sarai mengandung pun belum. Jadi kalau kita berbicara di dalam kitab Kejadian 17 ini, anak yang dijanjikan dan anak yang diberkati itu baru Ismail. Kita lihat di ayat ke-20 ya. Ayat ke-20. Nih. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu, ia akan kuberkati. Pertama, anak yang diberkati, dia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakan 12 raja. Kemudian janjinya apa? Dan aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Berarti anak yang pada saat kita berbicara kitab Kejadian 17, anak yang diberkati dan anak yang dijanjikan adalah Ismail. Karena apa? Ishak belum lahir. Coba lihat, baca di ayat ke-21-nya. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak yang akan dilahirkan Sarai bagimu tahun yang akan datang, sama seperti ini juga. Jadi kedua putra Abraham, baik Ishak dan Ismail, itu dijadikan anak yang diberkati dan anak yang dijanjikan. Ini maha adilnya Allah. Jadi teman-teman kalau berbicara tentang kitab Kejadian 17 ini untuk Ishak salah besar karena Ishak belum lahir. Ayat ke-21, Ishak belum lahir. Bahkan Sarai mengandung pun belum. Ya, jadi paham ya. Ini klaim yang dilakukan oleh umat Kristen yang sebetulnya umat Kristen nggak ada hak berbicara tentang ini. Karena mereka bukan keturunan Ishak, apalagi keturunan Ibrahim, Ismail, bukan. Kristen itu dari mana datangnya?
Dia pengikut Kristus. Kristusnya Kristus siapa? Kristus Paulus, bukan Kristus Yesus. Bahkan kalau kita lihat nih, kenapa orang-orang Yahudi menolak Yesus sebagai Mesias? Karena orang-orang Yahudi ini, dia tahu nasab. Kalau nasab itu haruslah patrialis, harus darah keturunan ayah. Kalau kita lihat Matius pasal 1 ayat 1, silsilah Daud mentok sampai di Yusuf. Makanya inilah salah satu alasan orang-orang Yahudi menolak kemesiasan Yesus. Karena orang Yahudi sampai detik ini masih menunggu datangnya Mesias yang benar-benar dari keturunan King David. Betul nggak, Ci? Oke, boleh aku tambahin ya, Umi? Ini Silahkan. Iya, jadi nanti juga Ya, boleh betul, ditanggapi sama Bang Billy juga. Aku juga mau tanya. Jadi di dalam kitab Perjanjian Lama itu ada nggak sih sebetulnya yang pertama nubuatan tentang agama Kristen ini, ya? Karena gini, kalau kita mau tadi menyambung terkait dengan Bani Ismail, itu kan juga kalau aku baca ada di kitab Ulangan 33 pasal 2 itu ya, yang berkatalah ia Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Seir. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran. Gurun Paran, iya. Dan datang dengan 10.000 orang kudus. Di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala dalam firman ini. Tuhan diibaratkan dengan matahari. Nah, kalau ada artinya di sini ada kaitannya dengan Yesus, ya sama sekali nggak pernah ada. Paran itu kan juga disebutkan di dalam apa namanya? Arabia Paran itu. Ya, Habakuk 3:3 ya, yang kalau nggak salah ucapan ilahi terhadap Arabia itu ya, Yesaya 21 pasal 13. Yesaya 21, betul. Nah, sekarang posisi Kristen ada di mana di kitab Perjanjian Lama itu gitu? Di kitab Daniel tidak ada satu batu sandungan seperti kekristenan. Ada itu. Kitab Daniel, Sueb tahu tuh Sueb. Aduh. Malah dianggap batu sandungan. Gimana Bang? Ini ceritanya film Dono, Bang. Maju kena, mundur kena gitu loh. Ci, Ulangan aku 33 mau nomor 2. tanya, Ci, coba Enggak, di Ci. kitab Daniel itu nubuatan tentang Kristen. Tidak ada satu batu sandungan seperti kekristenan dikatakan Iya. oleh Rambam itu. Jadi Kristen mah cuma dianggap batu sandungan. Ci, kalau Ulangan 18, 17 sampai 19 itu menurut Aci itu ditujukan kepada nubuatan untuk siapa, Ci? Ya, kebangkitan daripada orang-orang Arab itu memang ada di dalam nubuatan Yesaya dan kitab para nabi juga ada soal itu. Nubuatan tentang bahkan tentang apa namanya? Air Zam-Zam itu yang kita sudah berkali-kali bahas juga ada di dalam Kejadian itu. Jadi jadi tentang orang-orang Arab ya ada nubuatannya memang tertulis. Nah, dan juga tadi benar kata Umi tentang Ismail. Mereka lupa, mereka tuh sering menghujat Ismail seperti misalnya Kusnadi ya. Kita ingat tuh debator kemana tuh, masih hidup nggak tuh? Dikatakan Kusnadi bilang Ismail itu anak haram. Wah, anak hasil zina katanya. Waduh. Nah, itu Padahal kan yang kalian mesti ya, yang kalian ya orang-orang Kristen kalian mesti ingat yang memberikan nama Ismail itu Tuhan loh. Engkau mengandung dan engkau akan melahirkan seorang anak. Hendaklah kau memberikan anak itu Ismail. Artinya apa? Tuhan telah mendengar. Tuh, Tuhan yang ngasih. Ishak juga demikian. Pada saat ini kan Abraham berdoa itu kan, pada saat Abraham berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab bahwa engkau akan diberikan anak yang kelak diberikan nama Ismail itu. Artinya Tuhan mendengarkan. Iya, iya betul. Nah, makanya ada di Talmud ada para rabi itu berdebat. Loh, kenapa nih kok rabi ada yang namanya Rabi Ismail? Kenapa? Nah, dijawab oleh rabi besar, dikatakan ya karena Ismail itu adalah nama pemberian dari yang Maha Kuasa. Oh iya benar-benar. Nah, karena Tuhan yang memberikan nama, Tuhan memberkati Ismail juga dan memberikan tanah bagiannya dan juga ada kerajaan-kerajaan yang diberikan.
Jadi apakah Ismail itu tidak diberkati? Secara tekstual dia diberkati. Berkati Berkati Ismail dan justru dijanjikan. justru yang mengikat perjanjian sunat itu yang lebih dahulu Ismail ketimbang Ishak kalau kita lihat kronologisnya. Betul. Ishak tuh, nanti Mama moten, Mama moten Itu tuh. waktu Bang disunat Billy. waktu disunat itu Ismail di usia itu kan di kitab kejadian 17 ayat berapa tadi ayat 30 ya ada 34 30 sampai 36 itu waktu terjadinya perjanjian kekal itu Ismail usia 13 tahun Abraham 90 tahun kan. Nah sementara Ishak belum lahir. Karena boro-boro Ishak udah lahir di situ. Sarai aja belum mengandung waktu terjadinya perjanjian kekal itu. Oke. Ismail Iya, duluan. jadi Bang Yahudi, Bang Billy, aku mau tanya dari perspektif atau tafsiran dari Yahudi sendiri terkait peristiwa ulangan yang tadi yang Tuhan datang dari Sinai membawa 10.000 pasukan kudus itu aku pernah Ulangan 332 itu. Ulangan Ya. 332 sama Yesaya lihat aja 21. Iya. Ya, Nanti itu dilihat itu peristiwa aja apa ya? di Sefaria, terus tinggal dilihat itu komentarinya Rashi, Rambam atau Ibn Ezra itu ada tuh. Itu 10.000 Mari aku terangkan ya, Bang. Aku malaikat terangkan. atau kudus? Sebetulnya Pasukan gini, nih Bang Ge, gini kan isinya itu 13 sampai 17 nih ya. Ucapan ilahi terhadap Arabia di belukar di Arabia, kamu akan bermalam hai khalifah orang Dedan, hai penduduk tanah Tema, keluarlah bawalah air kepada orang yang haus, pergilah sambutlah orang pelarian dengan roti sebab mereka melarikan diri terhadap pedang ya, terhadap Ya. pedang yang terunus, terhadap busur yang lentur dan terhadap kehebatan peperangan. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku dalam 1 tahun lagi ya, dalam 1 tahun lagi menurut masa kerajaan prajurit upahan, maka segala kemuliaan Kedar nih, ada Kedar ya, sebab segala kemuliaan Kedar akan habis dan dari pemanah-pemanah yang gagah perkasa dari Bani Kedar akan tinggal sejumlah kecil saja, sebab Tuhan Allah Israel telah mengatakannya. Ini poin yang pertama, perlu diingat sehubungan dengan nubuatan ini ya. Pertama, di sini yang dinubuatkan adalah Arabia. Ya, tempat yang disebut di dalam nubuatan ini Arabia. Jadi satu-satunya, ya ini hal yang terpenting, nabi yang datang dari Arabia adalah Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua tadi apa? Sallallahu alaihi wasallam. Dia yang melarikan diri, ya dia yang melarikan diri. Ini bercerita tentang kisah hijrahnya Nabi. Hijrah, Ya. Iya, tentang hijrahnya, melarikan diri dari pedang terhunus. Ini secara sangat meyakinkan telah terbukti perwujudannya pada sosok Rasulullah SAW yang menyelamatkan diri dari Mekah ketika rumah beliau dikelilingi oleh musuh-musuh bahaya, iya, yang berbahaya yang pada saat itu dengan menggunakan pedang terhunus hendak membunuh Rasulullah. Nih, ini yang keempat, keterangan yang paling kuat ya, yang mendukung Nabi Muhammad dalam waktu 1 tahun. Semua kemuliaan Kedar akan runtuh. Nah, orang-orang Kedar yang berkuasa akan berkurang. Ini digenapi dalam perang Badar yang terjadi 1 tahun setelah hijrahnya Rasulullah SAW. Di dalam pertempuran tersebut dengan siapa? Dengan Bani Kedar. Siapa yang disebut dengan Bani Kedar ini? Ini adalah orang-orang Quraisy Mekah. Bani Kedar ini adalah orang-orang Quraisy Mekah. Pada saat itu orang Quraisy Mekah itu atau Bani Kedar itu menderita kekalahan telak. Begitu loh. Jadi di sana udah jelas Bani Kedar. Bani Kedar artinya Quraisy Mekah. Oke, kita sapa dulu itu Bang Billy, disapa dulu. Aku mau Ya, yang mana? Bang Tafakur. Syukron Umi. Bang Tafakur sama Sarah nih. Ini Sarah Kristen apa Muslim, Mbak Sarah? Kristen bang. Oke. Ada yang mau disampaikan? Apa bisa diskusi? Saya mau nanya bang Billy. Ya. Saya mau nanya tuh tentang istrinya Musa tuh keturunan mana ya bang ya? Oh, Zipora. Nah, kita lihat. Zipora itu Midian artinya adalah burung. Zipor itu burung ya. Itu. Nah, terus dia bapaknya adalah seorang imam di Midian. Nah, Orang Midian. orang Midian betul. Jadi orang Midian, dia seorang imam. Nah, bapaknya itu ya siapa namanya sih, lupa. Namanya Su'ib kalau di Islam. Siapa namanya tadi, Umi? Gue udah sebutin lagi. Yitro ya. Zipora. Yitro. Yitro.
Nah, Yitro itu di dalam catatan kami ya, dia itu embahnya segala berhala-berhala. Jadi dia punya ilmu banyak, ilmu sihir-sihirnya banyak. Karena dia dulu penyembah berhala itu Yitro. Nah, kita lihat bagaimana dalam sumber-sumber Judaism Yitro itu akhirnya dia beriman kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, kita lihat bagaimana Tuhan memakai Yitro yang tadinya adalah imam penyembah berhala di Midian, ketika dia datang untuk mengunjungi anaknya dan cucunya serta Musa, ya kita lihat bagaimana akhirnya bisa dikatakan dalam sumber Judaism, kalau saya ada di rumah saya bisa buka bukunya, bahwa dia itu convert ke agama Judaism ya. Mereka menerima Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub lah kurang lebih gitu kan, dulu kan nggak ada agama. Nah, Tuhan kasih Yitro itu suatu privilege atau kekhususan, dimana ketika Musa sedang mengadili begitu banyaknya orang, Yitro bilang, Musa tidak kurang baik rasanya kalau kamu mengadili sendiri, pilihlah 70 atau berapa 40 atau 70 tua-tua sehingga kalian bisa mengadili bangsa yang sebanyak ini, jadi engkau tidak capek. Nah, Tuhan bilang kepada Musa, baik sekali apa yang dikatakan oleh Yitro. Akhirnya nasihat Yitro itu diterima oleh Musa, dan Musa memilih hakim-hakim di situ sehingga sistem pengadilan itu berjalan dengan lancar. Kalau ada kasus yang susah, baru mereka datang kepada Musa untuk ditanyakan begitu. Jadi yaitu Yitro itu adalah imam Midian, imam yang menyembah berhala ya, akhirnya mengenal Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub dan Tuhannya Musa. Karena Yitro itu mendengar ya cerita Musa, bagaimana keajaiban yang ditunjukkan Tuhan kepada bangsa Israel, bagaimana Tuhan menuntun mereka dalam perjalanan, membelah Laut Merah dan sebagainya itu, dan 10 kutuk ya, 10 kutuk ya. Nah ini nih 10 kutuk ya, di dalam versi yang asli yang Yahudi dan versi Kristen beda, ada beda. Jadi belalang lalat pikat itu nggak ada, bukan lalat, tapi arof. Arof itu apa? Binatang buas. Jadi semua binatang buas itu datang masuk situ. Arof. Terus ada kan pertama dam, Sefardea, jadi dam tuh jadi darah, air menjadi darah. Sefardea itu kodok. Kinim. Nah, kinim ini sebenarnya artinya kutu ketiga itu kutu, tapi dalam Kristen bukan kutu itu. Jadi pemahaman kekristenan itu memang salah kaprah di dalam banyak hal, oleh karena mereka tidak paham teks asli gitu, Bu Sarah. Jadi tulah ketiga itu kutu. Terus arof itu binatang buas yang diterjemahkan sebagai lalat pikat gitu. Jadi beneran binatang buas yang datang itu. Nah, begitulah soal Yitro. Ada maksudnya yang mau ditanyakan, kenapa tuh soal Yitro, apa yang mau ditanyakan? Cici, aku mau tanya dulu, Ci, ini yang benar yang mana ya? Kalau di dalam teks Masoret ya, itu di Kejadian 29 ayat 5, di sana Laban itu dikatakan Ben Nahor, Laban ya. Laban itu dikatakan Ben Nahor, tapi kenapa di dalam TB itu dikatakan Laban ini justru cucunya Nahor? Jadi yang benar Ben atau cucu? Oh, Ben dong. Nah, ini ada kalau di dalam LAI ya, di dalam LAI di sana itu justru Laban itu dikatakan cucu Nahor. Padahal kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian 24:15 ini jelas dikatakan bahwa si Laban ini adalah anak Betuel, cucu Nahor. Betul. Nah, jadi yang benar yang mana ini? 29 di sana dikatakan Ben. Ini kejadian loh dua-duanya. Ini di kejadian dua-duanya. Di Kejadian 29 ayat 5 di sana dikatakan Ben. Kalau 24:15 di sana di si Laban